yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Hadi Al-Kaf dari Kota Malang. Kepada beliau kita fadhal masykurah. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وفناء والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ومعلما ومرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى شمس الضحى وبدر الهدى ونور الهدى وعلى آل الطيبين الطاهرين المنزهين من كل عيب ورجس وردى وأصحاب الأكرمين المهتدين الأشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والتابعين ومن بهديه اهتدى وبسنته اهتدى ما هبت ريح صبا فأمالت الغصن الرطيبا أملدا. فيا حضرة العلماء الفضلاء ويا حضرات الحبائب الأجلاء segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus akhina fillah, ini Kiai Haji Ibnu Sulaiman dan juga dari guru kita yang baru ceramahkan itu Kiai Haji Mas'ud, Profesor Mas'ud ya, As-Said yang dimuliakan Allah. Juga di samping ada Bapak Wakil Bupati di sini, dan sebelah kanan saya ini ada Pak Anton, Abah Anton, dan lain-lainnya ada para tokoh-tokoh ulama kita, dan wabil khusus kepada Habib Hasan bin Abdullah bin Syuhbakar bin Salim, dan juga ada di samping saya nanti ada Habib Anis, ini Rudawilah, dan lain-lainnya tanpa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka-mereka, dan juga kepada segenap hadirin hadirat pecinta baginda Rasulullah SAW.
dan juga kepada panitia segenap panitia dari Pondok Pesantren Qadiriyah Sulaimaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita sehingga bisa hadir memenuhi undangan daripada Romo Kiai Ibnu Sulaiman Al-Farisi beserta segenap keluarga dan anggota Pondok Pesantren Qadiriyah Sulaimaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan mahabbah kita, meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan tema yang tadi dibaca berulang kali tadi. Mengapa kita ditekankan untuk rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW? Padahal beliau sudah wafat 15 abad yang silam. Sebab ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca di surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Di mana Allah memerintahkan kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi-amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umat Anda, "In kana abaukum," apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, "wa abnaukum," apabila putra putri kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudari kalian, "wa azwajukum," suami ataupun istri kalian, "wa ashiratukum," marga kalian, suku kalian, kelompok kalian. Begitu juga wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, gedung-gedung indah yang kalian senangi. Apabila kesemuanya ini 8 macam disebutkan oleh Allah tersebut, begitu juga yang tidak disebutkan, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian minallah wa rasulih, melebihi kecintaan kalian kepada Allah, melebihi kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilillah, melebihi kecintaan kalian pada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, ancaman daripada Allah, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi-amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan adab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai baginda Rasulullah melebihi siapapun dan apapun dari itu, baik yang disebutkan 8 macam atau yang tidak disebutkan. Bila kita tidak mencintai baginda sebagaimana perintahkan Allah tadi itu, maka Allah memberikan ancaman kepada kita. Allah akan hukum adab dan siksanya kepada kita semua. Dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang fasik tersebut. Itu perintah daripada Allah. Begitu juga baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan ashabus sunan yang lain, berulang kali
Ada yang diawali dengan sumpah, ada yang tidak. Di antaranya baginda Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Rasul paling sering dan paling senang bersumpah menggunakan kalimat tersebut. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku, jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga diriku Rasulullah ini ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut, min nafsihi, melebihi cinta terhadap dirinya sendiri, wa walidihi, melebihi cinta kepada kedua orang tuanya, wa waladihi, melebihi cinta kepada putra putrinya, wa nasi ajmain, melebihi cinta terhadap segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga ada sebagian yang mengatakan, andai kata ada seseorang yang ahli ibadat, yang wajib sudah dikerjakan dengan sempurna, ditambah yang sunnah, sholat sunnahnya setiap hari 20 rakaat, mungkin ratusan rakaat, setiap hari bersedekah berjuta-juta rupiah, setiap hari bisa khatam Al-Quran, setiap hari puasa sunnah, setiap tahun haji, setiap bulan umrah, dan lain sebagainya. Tetapi manakala dalam hati orang tersebut tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah, la yu'min, orang tersebut tidaklah beriman. Itu kita buktikan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul itu. Semua sahabat yang cinta Rasulullah luar biasa. Pernah suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, itu ketika berdua dengan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya hataini. Ya Rasulullah, Anda amat sangat kucintai, melebihi cinta saya terhadap siapapun dan apapun. Tapi saya merasa, ya Rasulullah, bahwa saya masih lebih mencintai diri saya sendiri. Sayyidina Umar itu seorang yang polos, jujur. Apa yang diucapkan dengan lisannya sama dengan hatinya. Beliau mengatakan bahwa beliau mencintai Rasulullah lebih dari cinta terhadap siapapun dan apapun. Tapi beliau merasa bahwa dia masih lebih mencintai dirinya sendiri. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak baiklah, ada kamu belum sempurna keimanan, tidak benar-benar beriman kamu, sehingga diriku Rasulullah ini lebih kamu cintai, bahkan melebihi cinta terhadap dirimu sendiri. Saya merenung sejenak, kemudian setelah itu mengatakan, la antal ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini ya Rasulullah, sekarang inilah benar-benar Anda saya cintai, bahkan melebihi cinta terhadap diriku sendiri. Baru kemudian itu mengatakan, al-an ya Umar, ternyata baru sekarang ini kamu benar-benar beriman karena mencintai Rasulullah tadi, bahkan melebihi cinta terhadap dirinya sendiri. Dan ucapan ini bukan ketika sedang berada di hadapan baginda Rasulullah SAW, tidak, dibuktikan ketika beliau jadi Amirul Mukminin setelah baginda Rasul wafat. Yang jadi pengganti beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, penggantinya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu pemerintahan beliau ini, ketika membagi uang dari Baitul Mal, itu dibagi-bagi kepada penduduk kota Madinah. Salah seorang yang mendapat bagian putra beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahuma. Putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab diberi 1.000. Sedangkan kedua cucu Rasulullah SAW yang relatif saat itu masih kecil, umur 9-10 tahun, masing-masing diberi 5.000. Sehingga putra saya Umar tadi itu protes kepada ayahandanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai ayahanda, mengapa Anda membedakan saya dengan mereka? Saya sudah dewasa, sudah berulang kali ikut jihad bersama Rasulullah. Ya, jadi saya mereka masih kecil-kecil. Kenapa saya, apalagi saya anaknya Amirul Mukminin, anaknya penguasa tertinggi, cuma diberi 1.000. Sedangkan mereka masih kecil-kecil dapat masing-masing 5.000. Protes saja.
Apa yang jawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Waihaka ya Abdullah. Kata-kata waihak ini sering digunakan, artinya di sini bisa diartikan alangkah buruknya pemahamanmu wahai putraku Abdullah. Halaka jaddun kajaddihima, apakah kamu punya kakek sebagai kakek mereka? Siapa kakek mereka berdua? Baginda Rasulullah SAW. Apakah kamu punya kakek sebagai mereka? Tentu tidak. Au jaddatun kajaddihima, ataukah kamu punya nenek sebagai nenek mereka? Siapa nenek mereka itu? Sayyidatina Khadijah Kubra, yang semuanya, jiwanya, raganya, pemikirannya, hartanya, semuanya digunakan untuk perjuangan Islam dan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Gak punya kamu. Kau ummun, kau ummihima, ataukah kamu punya ibu sebagai ibu mereka? Siapa ibu mereka berdua? Siti Fatimah Zahra Al-Batul, Sayyidah Nisa'il Alamin, wanita termulia di alam semesta. Gak punya kamu dari itu. Abun kabihima, ataukah kamu punya ayah sebagai ayah mereka? Siapa ayah mereka ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena membaca ketika kecil jadi anak sepupu Rasulullah, ya, sepupu Rasul. Ketika kecil jadi anak angkat baginda Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Madinah dijadikan saudara angkat Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan menantu Rasulullah SAW, orang kepercayaan Rasulullah dan laki-laki yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak sama kamu dengan mereka. Jadi kamu memang pantas dapat 1.000 dan mereka berdua masing-masing berhak mendapatkan 5.000. Jadi di sini artinya apa? Beliau mencintai ini karena Rasulullah SAW. Semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah ini dimuliakan lebih. Begitu juga pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Ini 2,5 tahun beliau memerintah negara Islam berkeadaan adil makmur, luar biasa. Khalifah yang adil, meskipun dia dari Bani Umayyah, tapi dia adalah khalifah yang adil, bahkan banyak menjuluki jadi khalifah yang kelima. Ini ketika beliau itu di Syam dan kedudukannya, suatu hari datang utusan daerah. Nah, ketika mereka mengatakan, ditanya dari mana kalian? Kami datang dari kota Madinah, ya Amirul Mukminin. Mengetahui bahwa mereka datang dari kota baginda Rasulullah SAW, maka dimuliakan luar biasa. Di antara rombongan tersebut ada seorang anak kecil remaja. Tanya, siapa dia? Kau ikuti rombongan ini? Orang sepupu yang ikuti. Katakan dia adalah salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Mengetahui bahwa anak tersebut cucu Siti Fatimah, langsung dipeluk dan dicium dan kemudian dibawa masuk, dituntun, didudukkan di samping beliau. Selama beberapa hari mereka berada di sana, dimuliakan luar biasa sekali. Ketika mereka akan pulang balik ke Madinah, dipamitan, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada pegawai Baitul Mal sana untuk memberikan hadiah. Biasa setiap utusan daerah diberikan hadiah, biasanya satu mereka. Nah, ini diperintahkan untuk diberikan 2, masing-masing orang keutusannya diberikan masing-masing lipat 2 kali. Dan kepada anak kecil dari itu lipat 2 lagi, jadi dapat 4 anak kecil lagi. Ketika pulang diantar sampai halaman, dituntun. Setelah sampai di halaman rumah beliau, dicubit dengan keras anak tadi, sehingga berteriak kesakitan anak muda tadi itu. Nah, kemudian didoakan mudah-mudahan selamat dan berjalan sampai di kota Madinah dalam keadaan selamat tadi. Setelah kembali masuk, beberapa orang tanya kepada beliau, ya ini Amirul Mukminin, dalam 2-3 hari saya merasa jadi memperhatikan Anda ini beda di belakang ini, kok tidak sama dengan lain-lainnya. Apa ini? Tidak biasanya Anda memuliakan utusan daerah sebagaimana yang Anda lakukan ini. Oh, itu karena mereka datang dari kota Rasulullah SAW, dari kotanya Madinah, kota baginda Rasulullah SAW. Saya tentu tidak akan menyamakan utusan dari kota yang lain daripada utusan datang dari kota baginda Rasulullah SAW. Jadi beda dari mereka. Kenapa? Karena beliau cinta pada Rasulullah dan itu. Kemudian bertanya, anak kecil tadi itu, kenapa kalian ini Anda lebih menghormati anak
Ya ketika saya tanya, ternyata dia adalah salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra, yang mana telinga saya ini, kata Syekh Omar bin Abdul Aziz, mendengar anfiqah dari orang yang bisa dipercaya. Dia pun mendengar dari fiqah orang bisa percaya, dia mendengar fiqah dan dengar dari Rasulullah SAW, sehingga telinga saya ini seolah-olah mendengar Rasulullah bersabda, Fatimah waq'atun minni, Siti Fatimah adalah sepotong daripada diriku. Yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha, akan membuat diriku susah. Segala sesuatu yang akan membuat Siti Fatimah susah akan membuat aku senang. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah senang. Oleh sebab itu, karena saya tahu ini adalah cucu dari Siti Fatimah, maka saya berusaha saya servis luar biasa tadi itu dengan harapan agar Siti Fatimah senang dengan perlakuan saya terhadap cucunya tersebut. Dan bila Siti Fatimah senang atas perlakuan saya yakin juga Baginda Rasul pasti akan senang atas perlakuan saya tersebut. Dan bila Baginda Rasul senang kepada saya, apalagi yang saya harapkan gitu. Ada yang tanya lagi, tetapi ketika keluar dari mengapa ada cubit dengan keras sehingga anak ini berteriak kesakitan. Cintai tadi kasih hadiah macam-macam dari itu dicubit dengan keras. Kata beliau, memang itu saya sengaja agar nanti ketika di padang mahsyar bila jumpa dengan saya itu masih dan tidak terlupakan. Sebab tidak mungkin hal ini akan dilupakan oleh anak tersebut selama beberapa hari dihormati, dimuliakan, kasih hadiah banyak sekali, kemudian dicubit dengan keras. Pasti peristiwa ini tidak akan mudah dilupakan. Dengan harapan nanti di padang mahsyar bila jumpa dengan saya, itu harapan saya agar dia bisa memberi syafaat kepada saya. Syekh Umar bin Abdul Aziz, pimpinan tertinggi, khalifah yang alim, adil, macam-macam tingkatannya, masih saja mengharapkan salah satu syafaat daripada seorang yang cucu baginda Rasulullah SAW. Jadi kenapa? Rasa mahabbah beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita nih yang hadir di sini dengan susah payah datang dan meluangkan waktu kita pada mungkin tidak banyak kesibukan, mungkin besok lagi banyak kesibukannya. Ini tetapi kita masih berusaha untuk menyempatkan diri dengan harapan memiliki kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh kita dari itu Kiai Masud Profesor Masud Said dari itu, yang mana kita datang mengharapkan syafaat saja. Sebab kalau kita mengandalkan amal kita yang kualitasnya sangat jelek, mungkin tidak ikhlas macam-macam, ditambah dengan maksiat yang luar biasa terus-menerus setiap hari, bagaimana kita mengharapkan kita bisa masuk surga dengan mengandalkan amal tersebut? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Lan yadkhula, tidak akan masuk ke dalam surga siapapun hanya dengan mengandalkan amalnya, sebaik apapun. Sehingga para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda tidak bisa masuk dalam surga dengan amal anda yang demikian sempurnanya ini? Dijawab oleh baginda Rasul, wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amal saya. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, baru aku bisa masuk surga. Kemudian beliau menceritakan ada orang dulu zaman Bani Israil dulu yang hidup 500 tahun di tempat terpencil, ibadah terus menerus 500 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Ibadat 500 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Ini ketika nanti kata Rasulullah, ketika pada hari kiamat Allah merintahkan malaikat, ya malaikati adkhilul jannata bi rahmati, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku yang soleh ini ke surga dengan rahmatku. Orang tadi merasa kurang puas. Ya Rabbal bi'amali, ya Allah masukkan saya surga dengan amal saya yang merasa 500 tahun ibadat tanpa maksiat ini.
sampai ada satu riwayat diulangi sampai 3 kali Allah, dia tetap ngotot mau dimasukkan ke surga dengan amalnya saja. Baik, kata Allah, coba malaikat timbang ini. Ternyata amal ibadah 500 tahun tanpa maksiat ini hanya nikmatul basar sana dengan nikmat penglihatan saja. Sehingga Allah kemudian merintahkan ya malaikati adkhuluhu jahannam. Enggak kami minta ampun ya Allah, ampunilah saya, masukkanlah saya ke surga dengan rahmatmu. Itu 500 tahun ibadah tanpa maksiat, tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Sedangkan kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini andai kata umur kita itu 60 tahun, diberi umur 60 tahun, berapa? Bila kita tidur, tadi disebutkan juga ada kita tadi itu, yaitu ada yang 25%. Andai kata kita gunakan tidur 8 jam satu hari, berarti 20 tahun itu tidur. 8 jam satu hari tidur berarti 20 tahun. Belum terhitung dari kecil, dari bayi kita sampai 15 tahun nanti belum dihitung nanti. Nanti sudah mulai balik, sudah main-main terus, sudah mana-mana nanti. Sudah tua, penyakitan macam-macam, kolesterol, asam urat, tinggi, macam-macam lah sudah. Jadi andai kata kita ini diberikan umur 60 tahun, itu yang kita gunakan untuk ibadah berapa? Mungkin nanti katakan kalau 25% yang kebanyakan itu sangat sedikit sekali, belum tentu 10% yang bisa itu. Itu pun kualitas ibadah kita. Itu tadi siapa menjamin dari itu? Siapa berani menjamin bahwa amal ibadah kita selama ini bisa diterima oleh Allah? Tidak ada seorang yang berani. Begitu pula dosa-dosa kita tadi yang setiap hari bertumpuk terus, kemudian kita istighfar. Siapa berani menjamin bahwa dosa-dosa kita tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak kasih. Jadi yang kita harapkan itu adalah syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Sebab baginda Rasul mencintai kita itu bahkan melebihi kecintaan diri kita dan diri kita masing-masing. Ketika turun ayat an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, itu bahwa Nabi Rasulullah baginda Muhammad SAW itu aula bil mu'minin. Aula ini diartikan panjang macam-macam. Artinya beliau lebih mengutamakan, lebih mementingkan, lebih memikirkan, lebih mencintai kita kaum mukminin ini, bahkan lebih kecintaan kita, melebihkan kita terhadap kita masing-masing. Ketika ayat ini turun, baginda Rasulullah mengumpulkan para sahabat, beliau kemudian mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya Rasulullah lebih mencintai, lebih mementingkan, lebih mengutamakan orang mukmin, bahkan lebih cinta mereka terhadap diri mereka masing-masing. Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, faman tufiya minal mu'minina fataraka dainan. Oleh sebab itu, kata Rasulullah, barang siapa di antara orang mukmin ini ketika meninggal dunia masih ada hutang yang belum terbayar, jangan khawatir, kata Rasulullah, fa'alaiya qada'uh. Jangan khawatir, saya Rasulullah yang akan melunasi hutang-hutang tersebut. Wa man taraka malan dan barang siapa meninggalkan harta kaya, orang mukmin meninggal dunia meninggalkan harta waris yang banyak, mungkin miliaran triliunan itu, faliwarafatih, untuk ahli warisnya. Luar biasa bagi Rasulullah. Kita saja kadang-kadang bersaudara, kita saksikan ketika orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan banyak, kadang-kadang anak ini berkelahi bahkan sampai berbunuhan dari itu. Sebaliknya, bila ada orang tua yang meninggal dunia itu masih ada hutang yang belum terbayar, anak tidak mau membayar hutang orang tuanya. Ya, mengatakan bukan saya, orang tua saya, kenapa saya harus bayar? Itu demikian kadang-kadang dia. Tapi Rasulullah tidak. Barang siapa orang mukmin ketika meninggal dunia masih ada hutang yang belum terbayarkan, maka jangan khawatir. Aku Rasulullah yang akan melunasi hutang tersebut. Dan barang siapa ketika meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan, ya Allah diwarisnya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa hutang-hutang yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah akan dilunasi dan akan dibayar oleh Rasulullah. Ini orang yang benar-benar tidak mampu bayar. Contoh seperti waktu COVID kemarin, banyak di antara kita saudara kita yang kena PHK. Sudah gajinya sudah pas-pasan kena PHK.
nggak ada kerjaan lagi. Jadi untuk memberi nafkah kepada keluarganya terpaksa hutang dari itu. Belum sempat melunasi sudah kena COVID, meninggal sudah. Nah, ini insya Allah orang-orang demikian ini hutangnya akan dibayar, dilunasi oleh Rasulullah. Tapi kalau orang mulai hutang dari ngemplang, dari pertama sudah belingannya, maka ini bukan itu. Pertama sudah hutang sudah haram tadi. Jadi Rasulullah benar-benar mencintai diri kita ini. Nah, bagaimana Rasulullah tidak mau pun satu di antara kita ini masuk ke dalam neraka? Tidak mau. Ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarra, Allah pasti akan memberikan kepada kami Rasulullah semua hajat keinginanmu sehingga kami puas dari itu. Setelah itu Rasul mengatakan, ya Rabb, idzan la Allah wahidun min ummati finnar. Jika demikian ya Rabb, saya tidak puas, saya belum puas bila masih ada satu saja dari umatmu yang masuk neraka. Begitu juga cerita kejadian pada masyarakat, Rasul minta agar semua umat masuk surga, itu dikabulkan Allah. Setelah 3 kali berturut-turut tadi, sehingga Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku dan kita semua insyaallah akan masuk ke dalam surga. Insyaallah itu Rasul mengatakan, kecuali yang memang tidak mau. Ya, semua insyaallah kita ini akan masuk surga itu. Kecuali yang tidak mau di antara kita ini. Sehingga para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang bodoh ini masuk surga kok tidak mau dari itu? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadamu, maka pasti akan masuk surga. Sedangkan yang menentang aku kafir kepadaku, berarti orang ini memang tidak mau masuk surga. Jadi kita berharap dengan adanya kita di sini, sehingga kita insya Allah ini bisa mempelajari sejarah kehidupan baginda Rasulullah, memperbanyak sholawat, sehingga kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah di padang mahsyar, sehingga kita insya Allah paling berhak memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW, dengan harapan agar kita semua insya Allah orang yang kita cintai, bahkan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, selama mereka masih mengaku sebagai muslim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Sebab semakin banyak kita masuk surga, semakin baginda Rasulullah akan menjadi senang. Mudah-mudahan kita semua insya Allah yang hadir sini, keluarga kita, orang-orang kita insya Allah ini dijadikan pecinta Rasulullah, dan terlebih-lebih mudah-mudahan kita semua akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini yang tidak Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala 'aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala ghaiban illa radadta wala dhallan illa hadaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salahan illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami benar-benar mohon kepada-Mu ya Allah agar tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai Engkau ampuni ya Allah. Tidak beranjak dari tempat ini kecuali semua hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah. Bila ada di antara dari kami dan orang-orang yang kami cintai sedang sakit,
maka kami mohon kepada Allah agar bersegera memberikan kesembuhan bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka kami mohon kepada Allah agar Kau memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Bila ada di antara diri kami yang terlilit hutang, maka kami mohon kepada Allah agar Kau membantu kami agar bisa segera menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Bila ada di antara diri kami, putra-putri kami, orang-orang yang kami cintai masih belum mendapatkan pasangan hidup, mudah-mudahan Allah memberikan pasangan hidup bagi putra-putri kami, remaja-remaja kami yang belum mendapatkan pasangan hidup dengan pasangan hidup yang baik-baik di dunia dan akhirat, menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang harmonis, penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah, baik di jannati rumah keluarga surgaku, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezekinya bagi kita semua dengan rezeki yang lapang, rezeki yang halalan, thayyiban mubarakan yang akan menjadikan diri kita serta orang-orang kita cinta insyaallah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma ighfir fi qulubina mahabbataka wa mahabbat rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwa kami, tanamkanlah dalam hati kami rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, wa mahabbata ahli baiti Rasulullah SAW, rasa mahabbah cinta kepada segenap ahli bait anak cucu baginda Rasulullah SAW, wa mahabbata ashabi Rasulullah SAW, rasa mahabbah kepada para ulama, para kiai, para masyayikh, ustaz-ustazah, pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Islam wal muslimin, Allahumma shalli Islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasarti waqdul man khadal al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fi وفي ميانمار وفي ويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهله، من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق ما أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa'ala bihi